Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara live streaming biar optimal tanpa lag dan buffering. Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita biar maksimal dalam live streaming. Simak video ini sampai selesai, pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus menyiapkan dua software ya. Yang pertama ini Vmix yang saat ini saya gunakan untuk recording. Ya ini saya menggunakan Vmix ya teman-teman. Ya di sini saya gunakan Vmix ini untuk nge-mix gambar dan audionya saja. Untuk live streamingnya saya menggunakan aplikasi OBS. Jadi kita mix ya teman-teman. Jadi ini beberapa kali saya lakukan karena kendala waktu kita naikkan live langsung dari Vmix ternyata ada beberapa gambar itu patah-patah ya. Meskipun posisinya saya sudah gunakan live streaming yang ini ya teman-teman, yang paling kecil ini ya, H264 720p 1,5 Mbps AAC 96 kbps, dan itu sewering terjadi waktu internet kita nggak stabil, khususnya di situ. Kalau misalkan internet kita stabil, bisa kita gunakan hanya aplikasi Vmix ya. Ya posisinya kalau kita internetnya nggak stabil teman-teman, kalau saya sarankan menggunakan OBS untuk dinaikkan ke YouTube-nya atau live streaming YouTube-nya menggunakan aplikasi OBS, karena OBS ini bisa memposisikan atau dia bisa memaksimalkan kinerjanya untuk biar tetap jalan di live streamingnya dan hasilnya tidak patah-patah. Ya ini mungkin sedikit saya kasih gambaran ya hasil patah-patah yang pernah saya lakukan saat live streaming. Ya sebelum ke situ teman-teman, kalau teman-teman ingin mendalami dunia live streaming, bisa mampir ke channel saya. Di sini ada video yang sudah saya bikin, teman-teman bisa lihat keseluruhan. Ada beberapa playlist, nanti bisa teman-teman lihat ya, mulai dari belajar Vmix, kemudian OBS, ada semua di sini. Ya, untuk hasil live streaming saya, teman-teman bisa mampir ke channel 3-in-1 live streaming. Di sini saya live streaming yang kalau tidak difasilitasi sama orangnya minta hanya linknya aja, tidak menyediakan channel. Biasanya saya live scan di sini ya. Ada beberapa live streaming yang saya live-kan di sini ya. Teman-teman bisa cek videonya di sini. Ya. Ini coba saya buka yang ini ya teman-teman, live majelis dzikir ini posisinya saya menggunakan Orbit dan posisinya pagi sampai siang, dan hasilnya ada yang patah-patah. Hasil videonya aman teman-teman, tapi posisinya ada yang patah-patah. Ini ya saya cek di pas posisi patah-patah itu nggak salah saat ada ini sebentar, saya bersih sini ya. Nih teman-teman lihat ya, ya jalannya dia patah-patah ini, kelihatan ya. Ya dia jalannya kayak enggak stabil gitu dia di bawahnya. Coba saya majukan sedikit lagi. Ya ini kalau bisa teman-teman detail lihatnya itu sudah kelihatan dari geraknya, dari tiker ini itu dia enggak jalan stabil, dia kayak nyendat-nyendat gitu ya. Ini ada juga kalau nggak salah di tengah-tengah sih ada live juga patah-patah, itu nanti teman-teman lihat ya di link ini. Ada yang patah-patah lagi sih waktu itu, dan posisinya waktu itu saya live langsung di Vmix teman-teman.
tapi posisinya itu live streamingnya itu orange dan kedip-kedip terus. Kalau biasanya kan orange terus gitu ya, tapi dia nggak kedap-kedip terus, dan internet saya menggunakan Orbit Telkomsel itu posisinya dipakai itu sering timeout juga, dan itu mempengaruhi hasil live streaming kita. Jadi nggak nyaman kalau dilihat videonya, audionya pasti jalan, tapi videonya itu juga nggak jalan semaksimal sih. Oke, biar kita langsung ke inti aja. Jadi kita sudah nge-mix di sini ya, misalkan kita sudah nge-mix di aplikasi Vmix untuk gambar semuanya, di OBS hanya menerima output dari aplikasi Vmix-nya ya. Langkah pertama kita harus eksternalkan output dari Vmix biar bisa diterima sama OBS ya. Kita eksternalkan, nyalakan di sini. Kemudian untuk audionya teman-teman, ini juga sudah saya sering bahas. Audionya kita harus menyiapkan audio virtual cable biar kita bisa maksimal saat mengirimkan audionya ya. Di sini saya sudah siapkan virtual cable ya. Saya tunjukin di setting di sini. Kemudian saya klik audio output. Saya gunakan yang kabel A di channel A ini ya untuk mengirimkan audio dari output Vmix-nya ke aplikasi OBS ya. Jadi saya langsung bisa kirim audio bus A ini langsung ke aplikasi OBS ya. Kalau kita live streamingnya hanya ngambil record dari mixer waktu acara, kita cari aja ya. Misalkan ya, audio mikrofon ini itu mixer dari kita ambil saat live streaming ya. Dia tinggal kita nyalakan A-nya ini. Kita tinggal nyalakan A-nya ya. Ini langsung kita masuk ke OBS ya. Otomatis OBS ini sudah muncul. Coba saya ulangi ya. Saya hapus di sini. Ini ya. Saya klik plus di sini ya teman-teman. Kemudian saya masuk ke ini video capture device ya. Kemudian di sini saya kasih nama output Vmix. Ya, di sini saya cari ini Vmix video ya. Saya klik OK. Ya, ini posisinya sudah masuk tapi kebesaran outputnya. Ya, ini posisi saya setting untuk output dari OBS saya hanya naikkan SD ya. 1280 kali 720, tapi output dari aplikasi Vmix-nya di sini saya keluarkan itu Full HD. Ini ya, 1280 kali 1080 ya. Bisa kita sesuaikan ya. Kita klik kanan di sini gambarnya, kemudian transform, kemudian fit to screen ya. Sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya di sini. Kemudian untuk mix-nya teman-teman setting di sini. Maaf, sebentar saya klik kanan di sini ya. Nih, titik 3, klik kanan, kemudian properties. Di sini teman-teman kita pilih VBA ya, karena tadi yang mengirim bus A untuk keluar dari aplikasi Vmix itu menggunakan kabel output VB audio cable. Klik OK. Kalau di sini banyak sekali audio mixer, teman-teman setting di sini ya, biar tidak muncul semua, itu bisa di disable ya. Di sini saya desktop audionya saya disable, desktop audio 2 saya disable, hanya saya nyalakan di mix atau auxiliary audio yang saya pasang, dan di sini saya pakai yang kabel A. Klik OK. Otomatis di sini itu mengikuti audio dari aplikasi Vmix-nya ya. Tes 1 ya, dia naik turun. Di sini juga sama, tes 1 naik turun ya. Kemudian kita coba aja live streaming ya. Saya buka channel saya satunya.
Oke, di sini saya sudah buka channel saya satunya, saya akan go live. Ya, di sini saya langsung stream aja ya. Di sini posisinya sudah saya siapkan unlist ya. Ini saya ganti tes live, saya save. Ini saya copy ya stream key-nya di OBS ya. Saya setting di sini. Output streamnya di sini saya paste. Ini. Saya klik OK. Saya pastikan lagi ya. Streaming. Oke. Oke. Ya, kalau sudah kita tinggal stream aja teman-teman di sini start streaming. Ya, di sini langsung muncul nanti kelihatan drop nya itu muncul. Kalau di Vmix kan kita bisa lihat di sini ya, statistik kalau misalnya view status itu nanti muncul. Ya. Kalau OBS teman-teman itu dia akan ada gambar sinyal ini warna kuning apa tapi juga muncul dropnya. Tapi posisi gambarnya itu tetap enggak patah-patah. Jadi dia tetap stabil gitu ya. Jadi kalau kita live di aplikasi OBS itu. Dan dia bisa memaksimalkan koneksi internetnya yang diterima. Jadi kalau misalkan dia internetnya turun, dia akan drop frame-nya aja. Tapi hasil videonya tetap stabil gitu. Jadi itu membantu kita saat posisi live streaming dengan kualitas internet yang tidak stabil. Itu sangat kita rekomendasikan menggunakan aplikasi OBS ini teman-teman. Jadi kalau kita posisi live streaming tidak menggunakan langsung internet yang cukup bagus, misal kita kalau nggak cukup bagus itu ya live streaming di tempat tertentu dan menggunakan modem dan di situ sinyalnya naik turun. Itu rekomendasinya menggunakan live streaming OBS ini. Jadi kita tetap fokus di Vmix, tapi live streamingnya hanya kita fokuskan untuk ambil dari outputnya Vmix. Itu membantu kita saat live streaming dengan kondisi internet tidak stabil. Ini sinyalnya bagus, kemudian drop frame-nya juga 0. Ini berarti benar-benar hasilnya maksimal gitu ya. Jadi ini sangat bagus kalau di sini dilihat pasti stream head-nya excellent ya di sini muncul ya. Ini saya stop ya. Ini tadi testing aja. Ya, kalau sudah stop otomatis sinyalnya hilang. Di sini saya di sini pur, posisinya baru saya stop. Di sini saya end stream. Ya, di sini muncul no data ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang sering mengalami hasil live streaming patah-patah karena kondisi internet yang tidak stabil. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bila teman-teman ada request atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.